Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa sa'iril muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib memuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita puji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat karunia yang la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya, kata Allah. Mudah-mudahan di hari dan kesempatan yang baik kita mampu bersyukur kepada Allah secara qaulan atau lisan, minimal dengan ucapan alhamdulillah. Juga syukur kepada Allah dalam bentuk fi'lan atau amalan, yaitu mempergunakan segala nikmat-nikmat Allah dalam rangka mengisi pundi-pundi amal kita di sisinya. Mudah-mudahan kesyukuran secara qaulan dan fi'lan disambut baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat salam bagi baginda Nabi, qudwah kita, teladan kita, yang membawa informasi luar biasa sehingga perubahan dunia hari ini begitu hebatnya, tak terlepas dari hidayah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkembangnya pengetahuan, bagusnya masyarakat, itu tidak terlepas dari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datangnya Islam, dunia ini gelap. Bukan berarti tidak ada matahari, bukan berarti tidak ada listrik. Kemanusiaannya hancur. Eropa sebelum dijamah oleh Islam, mereka tidak tahu tata cara mandi. Bayangkan, mandi itu mereka tidak tahu. Bukan dulu, sekarang ini masih banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika cebok nggak pakai air. Ya, itu fakta. Ketika Piala Dunia di Qatar tahun kemarin ini, banyak orang-orang warga Inggris lain pulang ke negaranya, dia bikin toilet yang ada airnya. Katanya lebih nyaman ternyata. Sekarang 2023 mereka baru tahu itu. 2023 22 ya. Nah, 2022 baru tahu dia kalau cebok pakai air lebih nyaman. Masya Allah. Kita udah tahu dari kapan? Ya sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, kita udah tahu kalau air itu lebih utama daripada pakai selain air. Ada selain air, ada istijmar namanya, menggunakan batu, menggunakan benda-benda kesat. 1400 tahun, hampir 1500 tahun lalu kita udah tahu itu. Masya Allah. Padahal masyarakat Arab minim air, susah air, tapi diajarkan oleh Rasul cebok dengan air lebih afdal. 2007 Singapura itu mengeluarkan penelitian tentang yang sama. 2007 Pak. Mereka hasil penelitian bahwa cebok dengan air lebih bersih daripada dengan tisu. Oh, bayangkan, dari sisi cebok saja Islam itu sudah mewarnai dunia. Masya Allah. Jangan katakan dari ilmu pengetahuan Islam tertinggal, dah. Algoritma, kalau nggak ada ilmuwan muslim, nggak ada hari ini Facebook, nggak ada hari ini YouTube, nggak ada hari ini Instagram. Algoritma itu Islam yang temukan. Jadi ilmuwan muslim itu luar biasa. Handphone kita, kameranya ini, kalau nggak ada algoritma, dari mana kita bisa pakai handphone hari ini? Jadi peran Islam lah yang menghidupkan umat Islam itu luar biasa, menjadi cahaya di tengah-tengahnya gelap umat hari ini. Insya Allah beruntung kita hidup di zaman hari ini, ada ruh semangat Islam yang hidup di tengah-tengah kita. Maka pantaslah manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tetapkan sebagai manusia tokoh
paling berpengaruh sepanjang usia dunia ini. Sepanjang usia dunia, tokoh yang paling banyak memberikan inspirasi kepada dunia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah muliakan oleh Allah. Di pertemuan sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Imam Muslim yang kita bahas ini. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang memegang menguasai jiwa Muhammad, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, tapi dia tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang kubawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pastilah dia masuk neraka. Jadi siapapun yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yahudikah dia, Nasranikah dia, dari kitab Yahudi Nasrani, apalagi yang bukan Yahudi bukan Nasrani. Yahudi Nasrani saja tidak ada pengecualian. Didengarnya dakwah Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan ingkar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak lain dia adalah min ashabin nar, penghuni neraka, kecuali mereka yang nggak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Mungkin ada di pedalaman hutan Amazon sana, mungkin. Kayaknya di pedalaman hutan Kalimantan sudah nggak ada orang primitif, kayak udah nggak ada. Semuanya udah pakai handphone Android. Dulu awal-awal saya ke Kaltim 2012, saya datang ke kampung apa namanya, Pampang, ya Pampang ya, di Samarinda sana. Oh, disambutlah kita oleh humasnya suku Dayak setempat. Saya lihat ada perempuan putih kayak Cina, bajunya bertulis Bangkok, Thailand. Oh, ini kayaknya turis nih, saya pikir kan. Datang sama kayak saya yang berkunjung pengen melihat orang Dayak yang bertelinga panjang. Ternyata kata kepala humasnya, oh enggak, itu anak-anaknya kami sini. Mereka itu baru pulang dari Thailand, diundang untuk tari Dayak. Ternyata zaman itu udah pakai BlackBerry semua. Jadi orang Dayak pun di Kalimantan sudah pakai BlackBerry. Zaman itu 2012, sekarang 2024, orang Dayak sudah pakai iPhone, pakai Android. Jadi sudah canggih, tidak lagi ada yang terisolir dari informasi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun mendengar Nabi Muhammad, mendengar syariatnya, mendengar dakwahnya, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak beriman, dia mati kafir. Ini syariat kita bicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapapun min hadhil ummah, dari umat ini ada dua. Ada umat mustajabah, umat yang sudah menerima dakwah Nabi, kita Muslim, kita umat mustajabah. Ada umat dakwah yang belum menerima dakwah Nabi, Yahudi, Nasrani ataupun selain Yahudi, Nasrani. Kita ini sudah mustajabah, menerima Nabi sebagai Rasul, beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran yang dia bawa, beriman kepada kitab yang dia bawa, beriman kepada tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, kita imani semuanya. Insyaallah kita min ashabil jannah. Sebaliknya, yang tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kecuali pastilah mereka min ahli nar, min ashabin nar, yaitu penghuni neraka. Waliyatubillah. Itu hadis yang pertemuan sebelumnya. Hadis selanjutnya, an Sya'bi qala ra'aitu rajulan min ahli Khurasan. Kata Sya'bi, aku melihat seorang laki-laki penduduk Khurasan. Khurasan ini Uzbekistan lah kalau sekarang, yang ngalahin kita 2-0 itu kemarin. Nah, harusnya 2 sama itu Pak. Ya, cuma golnya kita dianulir jadi nggak sah. Ya, orang Khurasan bertemu dengan Sya'bi. Sa'ala Sya'biyya faqala ya Aba Amri, ya Aba Amr, inna min qablina min ahli Khurasan yaqulun, orang-orang tua kami dulu pernah ngomong kepada kami,
Yaqulun berkata kepada kami, fir rajuli tentang seseorang idza a'taqa amatahu, apabila dia sudah memerdekakan budak wanitanya, hamba. Dia punya budak, hamba wanita, dia merdekakan, tsumma tazawwajaha, lalu dia nikahi. Memerdekakan budak, lalu dia nikahi budak yang barusan dia merdekakan tadi. Fahuwa karrakib badanatahu, samalah dia seperti orang yang menunggang hewan kurbannya. Saya yakin ini belum nyambung ini Pak. Ya, makanya kalau hadis itu cuma kita baca tahu artinya, belum nyambung sampai kita dengar penjelasan ulama membuktikan bahwa kita tidak bisa langsung kembali kepada hadis, harus kembali kepada penjelasan ulama. Ya, ini buku yang pensyarahnya 9 jilid. Yang tukang syarahnya ini Syekh Syahid ini, ya dosen kami Al-Azhar, jadi ketemu langsung. Kalau yang Sahih Muslim kan ada syarahnya Imam Nawawi kita tidak ketemu. Nah kalau yang ini Sahih Muslim ini disyarah oleh Syekh Syahid, ada orangnya hidup. Masya Allah, kami belajar langsung kan dia penjelasannya, inilah yang kita baca di malam hari ini. Apa maksud tadi? Kata orang Khurasan, orang kampung kami dulu, orang tua kami dulu bilang, kalau ada orang punya budak, lalu dia merdekakan budaknya, setelah dia merdeka, terus dia nikahi. Samalah dia seumpama orang yang punya badanah, artinya unta, yang mau disembelih untuk kurban, tapi dia tunggangin. Orang biasanya berangkat haji dari Madinah kah, dari Irak kah, dari Mesir kah, dari Yaman kah. Mereka berangkat haji itu sudah membawa unta. Nabi Muhammad dari Madinah hajinya itu, kata Sayyidah Aisyah, aku yang siapkan. Jadi unta-unta yang mau disembelih Nabi 100 ekor, 100 ekor. Yang disiapkan oleh yang dibawa oleh Nabi, dia menyiapkan Aisyah. Aisyah yang menyiapkan. Itu namanya badanah yang mau disembelih. Ini tidak boleh dikerjain. Bapak mau ke Mekah, kata nggak usah dari Indonesia nih, unta kan jauh. Anggaplah dari mana misalkan, dari Riyadh misalkan, sama kasih gak enak naik unta. Unta ini yang mau disembelih nanti, minimal hukumnya makruh, bahkan ada mengharamkan. Kalau sudah kita katakan ini untuk kurban, ini tidak boleh dia pakai. Ini namanya sudah ditayin. Bapak punya kambing baru lahir, oh ini nanti kalau udah setahun kukurbankan nih, tayin namanya. Tidak boleh dijual. Kalau mati wajib diganti, kalau hilang wajib diganti, karena sudah ditayin. Dia sudah sama kayak nazar. Tuh, Masya Allah, saya nanti kalau laku ini terjual, ya 25 jutanya belikan sapi untuk kurban, nazar. Ada kalimat nazar, wajib sudah. Begitu terjual, belikan sapi kurban 25 juta sesuai dengan nazar kita tadi. Ini kan udah ada ditayin, ini untuk kurban dibawa ke Mekah. Kalau mau berangkat ke Mekah ya pakai unta yang lain. Unta ini tidak boleh ditunggang, dia cuma diiringkan aja, mengikut saja udah. Unta itulah yang dihiasi. Sunnah menghiasi unta atau hewan yang mau disembelih untuk kurban, sunnah. Makanya kita tidak biasa, apalagi di Balikpapan. Tidak pernah saya lihat ada orang menghiasi unta, menghiasi sapi, itu tidak biasa, sunnah. Jadi dikasih tahu sepanjang jalan dari Madinah sampai ke Mekah, dikasih tahu kalau unta-unta ini akan disembelih nanti di sana. Kalau kambing-kambing yang dihiasi itu akan disembelih nanti di Mekah. Itu sudah nggak boleh dimanfaatkan lagi untuk pribadi. Maka kata orang Khurasan tadi, kami dari orang-orang tua kami bilang, kalau ada orang memerdekakan budak, lalu dia nikahi yang sudah dia merdekakan, samalah perilakunya seperti orang mau kurban, tapi untanya dia tunggang dulu dari Madinah ke Mekah, biar tak bayar ongkos gitu loh. Masya Allah, kira-kira begitulah gambarannya. Bagaimana nih wahai Abu Amr, gimana menurut pendapatmu? Apa katanya? Faqala Sya'bi haddatsani Abu Burdah
bin Abi Musa. Abu Burdah bin Abi Musa bercerita kepadaku dari ayahnya, berarti Abu Musa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Salah satu, ada 3 golongan, 3 orang. Yu'tuna ajrahum marrataini, mereka dikasih pahala 2 kali lipat. 2 pahalanya. 3 orang dalam riwayat ini, 3 orang yang mereka ini akan dapat pahala double. Yang pertama kata beliau, kata Nabi, rajulun min ahli kitabi, adalah orang ahli kitab. Ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Amana bi nabiyhi, yang telah beriman kepada nabinya. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Wa adrakan nabiyya, dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bih, lalu dia beriman juga kepada Nabi Muhammad. Kalau di hadis ini jelas, ada orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ada orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa juga sebagai nabi. Lalu dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Fa'amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu. Dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad, dan dia benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, yang jadi masalah sekarang, Yahudi Nasrani mungkin saja bisa beriman kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah tidak ketemu lagi. Nabi Muhammad sudah wafat. Apakah masih dapat 2 pahala atau tidak? Yang non-muslim di sekitar kita ini cuma Yahudi Nasrani, ahli kitab Yahudi Nasrani. Mohon maaf, yang Hindu, Buddha, itu tidak termasuk, karena mereka sebelumnya tidak beriman kepada agama Nabi sebelumnya. Artinya iman mereka kepada Nabi sebelumnya itu masih dianggap bernilai. Masya Allah. Lalu orang sekarang ini gimana kalau dia Nasrani ataupun Yahudi masuk Islam? Apakah dia dapat 2 pahala? Inilah menjadi perbedaan pendapat. Tapi apakah mereka bisa dapat pahala juga? Bisa. Hadis yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu kan ada. Dia sebelum Islam mungkin pernah bersedekah. Bahkan ada orang non-muslim itu menghadiahkan seekor sapi Pak untuk warga. Pak RT, saya beli sapi untuk kurban warga. Pak RT-nya bingung. Seekor sapi untuk warga berapa ratus kakak, sementara jatahnya cuma 7. Saya diundang, Pak Ustaz, gimana ini? Boleh tidak kami sembeli untuk kurban seluruh warga? Saya bilang tidak bisa Pak RT. Terus gimana Pak Ustaz? Maksimal 7 orang. Pak RT sendirilah tentukan siapa 7 orang itu. Baru nama mereka lah yang diniatkan disebut ketika menyembelih kurban. Nah, gimana caranya Pak Ustaz? Itu Pak RT lah mau diundikan berdasarkan umur. Misalkan siapa yang umurnya paling tua di atas 60 tahun didata, baru dikocok keluar namanya itu ya teknis lah. Tapi yang jelas kurban maksimal 7 orang untuk 1 ekor sapi ataupun ya, sejenisnya kerbau atau unta, baru boleh banyak. Nah, non-muslim kayak begini kalau masuk Islam, pahala dia sebelum dia Islam dapat nggak? Dapat. Cair itu Pak. Ibaratnya bonus itu cairnya dengan masuk Islam. Itu kan kalau MLM kan biasa begitu Pak. Dia banyak melakukan penjualan, tapi nggak sempat tutup poin. Tutup poin dulu dia, baru cair bonusnya. Kalau nggak tutup poin, misalkan dia nggak dapat cari 2 orang, maka biar dia 30 juta nggak akan bisa cair. Cari dulu lah 2 orang, 3 orang, masukkan, tutup poin, baru cair 30 juta. Kira-kira analoginya begitu. Non muslim dia masa itu dia bersedekah, ngasih kurban, ngasih buka puasa bersama. Banyak non muslim itu yang baik-baik. Begitu dia masuk Islam, baru cairlah pahalanya itu yang dulu.
Sebelum dia masuk Islam, nol pahalanya itu tidak bisa dicairkan. Begitu dia masuk Islam, baru cairlah pahalanya. Kalau berdasarkan keterangan ini berarti dia dapat 2 pahala juga. 2 pahala, pahala sebelumnya dia masuk Islam dan pahala setelah dia masuk Islam. Gimana dosanya Pak Ustaz? Dulu dia sebelum Islam berzina, dia sebelum Islam berjudi, dia mabuk, dosanya 0. Gak ada dosanya. Begitu dia masuk Islam, dosanya 0, pahalanya 0. Dosanya yang 0, pahalanya 0. Keluar, cair semua pahala. Pak Ustaz, terus dia murtad. Habis masuk Islam murtad lagi, 0 lagi pahalanya. Dosanya 0. Nah, dosanya yang 0 setelah murtad. Masya Allah. Nah, jadi berbeda orang yang dari non-muslim masuk Islam atau dia muslim lalu murtad. Dia keluarga muslim, murtad 5 tahun, 10 tahun, ujung akhir hayatnya masuk Islam lagi. Bayangkan Pak, 10 tahun dia murtad, masuk Islam lagi. Selama 10 tahun wajib tidak dia ganti puasanya? Wajib. Wajib Pak, karena dia pernah muslim, murtad, wajib dia puasa, wajib dia sholat 10 tahun. Makanya jangan murtad, ngeri. Ada orang yang murtad itu tidak mikir dia dosanya kayak begitu. Besar, dosa murtad itu besar. Masya Allah. Yang ada toleransi orang gila saja. Orang gila baru ada toleransi. Ya, mungkin dia gila umur 20, lamarannya ditolak, tiba-tiba gila umur 42, waras kembali. Ini ada toleransi. Ya, kenapa? Masa sekitar 20 tahun tadi dia gila tadi tidak dibebani oleh syariat karena gilanya sudah dianggap permanen. Tapi kalau gilanya itu tidak permanen, gilanya cuma malam aja Pak. Habis maghrib gila tuh. Kira-kira jam 10 waktu duha waras. Maka ketika dia gila, maghrib, isya, subuh wajib dia qadha. Begitu tuturan fikihnya begitu. Karena gilanya tidak permanen, gilanya parsial, muakkad, waktu-waktu tertentu saja. Begitu penjelasan ulama-ulama fikih. Kalau dicari hadisnya nggak ada Pak, dalam hadis kayak begitu itu nggak ada. Ya, maka ini adalah penjelasan para ulama. Masya Allah. Yang kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abdul mamlukun, ada seorang hamba sahaya, ada hak Allah yang dia tunaikan hak Allah, kewajiban dia kepada Allah. Kewajiban dia adalah hak Allah. Dia sholat, dia puasa. Masya Allah. Seorang hamba tadi menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haqqa sayyidihi, dia juga tunaikan kewajibannya kepada tuannya, majikannya. Apa kata Nabi? Falahu ajron, hamba budak sahaya ini pun dapat 2 pahala. Masya Allah. Dulu di Mekah ada seorang perempuan tua beli budak hamba sahaya. Tapi budak ini jual murah. Kenapa dijual murah? Budak ini punya semacam request sendiri. Makanya orang nggak mau beli dia. Susah disuruh kerja. Akhirnya wanita itu karena murah bolehlah dibawa ke rumah disuruh kerja. Sebelum kerja dia bilang sama tuannya, "Tuan, saya ini budak udah dari lahir." Kenapa orang bisa jadi budak? Ya lahirnya udah budak, lahir dari budak dia jadi budak. Dulu biasanya budak ini yang disewa-sewakan jadi penzina itu budak. Tuh. Kalau orang mau ngambil dia sebagai anak, misalkan ada yang berzina dengan dia, pelaku zina laki-lakinya mirip dengan gua, berarti anak udah gitu. Karena dulu belum ada tes DNA. Yang berzina bukan 1 orang, bisa 10 orang. Budaknya 1, laki-lakinya 10. Gimana yang menentukan siapa ayahnya? Nah, siapa yang paling mirip? Ya itu kan. Itu budak lah yang dianggap. Nah, diambil lah jadi anaknya dia, statusnya non budak. Tapi kalau dia tidak ambil statusnya budak dari lahir, atau dia ditawan, diculik, perang kalah, jadi tawanan nggak bisa ditebus oleh keluarganya, jadi budak. Nah, budak ini dibeli oleh seorang wanita. Dia bilang, "Tuan, Bu, saya ini budak dari lahir. Saya mau
permintaan. Yang pertama, tolong kasih aku ruangan khusus. Ruangan khusus, privasi. Kata tuannya oke. Yang kedua, aku siap kerja apa saja selagi siap. Apa saja, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, aku siap kerja. Apa saja. Mau membabat rumput kah, ngasih hewan makan kah, nyari singkong kah, nyari cacing tanah kah, apa saja, suruh saja, no problem. Semua pekerjaan. Yang ketiga katanya, kalau matahari sudah terbenam, aku tidak mau kerja. Apa saja. Apa saja aku tidak mau kerja. Karena itu waktuku khusus dengan Tuhanku. Ini yang bikin orang malas beli dia. Masa ada budak bikin peraturan kayak dia tuannya, bikin jadwal. Kalau malam lagi untanya kabur, siapa yang ngejar? Tapi tuannya ini tadi oke lah, sepakat. Dikasih ruang khusus, dikasih jam kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kerja apa saja. Kerja bagus, dia kerja ternyata. Kalau malam masuk kunci rumah dari dalam, ibadah ternyata di dalam. Penasaran ini tuannya, apa yang dia kerjakan, ibadah apa yang dia kerjakan. Suatu malam tuannya lewat dari samping rumahnya, berdoa, nangis dia berdoa. Apa isi doanya? Dia katakan, ya Allah, mohon maaflah, mohon ampun ya Allah, siang tadi aku tidak bisa ibadah kepadamu karena aku sudah tunaikan seluruh kewajiban Tuhanku sampai lupa aku kepada Tuhan. Mohon maaf ya Allah, malam ini kukhususkan waktu untuk Tuhanku, tidak kuizinkan Tuhanku menggangguku. Masya Allah, mendengar doa itu juga akhirnya tuannya katakan, kamu merdeka, kamu merdeka. Masya Allah. Ada yang mengatakan ini budak nanti setelah merdeka jadi ulama. Setelah merdeka jadi ulama karena kebetulannya dalam beribadah kepada Allah, dia rasa tidak cukup ibadah kepada Allah, harusnya akhirnya dia mencari ilmu. Masya Allah. Ya namanya orang hidup di Mekah zaman itu kan ulama banyak. Semua ulama pasti datang ke Mekah. Jadi nggak aneh kalau kita baca dalam sejarah Islam, bekas budak hamba sahaya banyak yang jadi ulama. Banyak jadi ulama. Hasan al-Basri itu kan orang tuanya budak. Hasan al-Basri pembantu di rumah Nabi, orang tuanya. Lahir dia, ya dia hidupnya di dalam rumahnya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Bahkan pernah usul kepada Ummu Salamah, diasuh di bawah asuhan istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak aneh kalau dia jadi ulama besar, meskipun dia dari keturunan budak hamba sahaya. Masya Allah. Jadi budak hamba sahaya yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, menunaikan hak Allah yang wajib baginya, dia dapat pahala. Satu, juga menunaikan kewajibannya kepada tuannya, dia dapat pahala. Satu lagi, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Yang tadi kata Nabi ada ahli kitab beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, lalu juga dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia dapat 2 pahala. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun kanat lahu amatun, seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita hamba sahaya. Faghadzaha fa ahsana ghidaaha, dia kasih makan dengan makanan yang bagus. Masya Allah. Karena bagian dari anjuran Islam, apa yang kita makan itu yang dimakan budak. Budak bukan pembantu. Pembantu itu bukan budak. Budak itu derajatnya setengah manusia merdeka. Kalau dia kena hukum, hukumannya setengah. Auratnya saja setengah auratnya merdeka. Kita laki-laki baina surati wa rubati, antara pusat dan lutut. Dia tidak, kalau laki-laki aurat besar saja. Perempuan merdeka auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi kecuali wajah, telapak tangan dan
telapak kaki-kaki menurut mazhab Hanafi bukan aurat. Menurut mazhab Hambali seluruh tubuh tidak ada kecuali. Ini pendapat mazhab Hambali yang paling keras. Ada yang mengatakan seluruh tubuh kecuali wajah, ada Hambali. Tapi Hambali yang paling kerasnya adalah seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Makanya pakai burqa, terus matanya itu pakai jari kan tidak bisa kita lihat dari luar, tapi dia bisa lihat kita dari dalam. Berarti dia itu pakai mazhab Hambali. Arab Saudi itu rata-rata pakai Hambali. Kalau Hanafi itu ada India, Bangladesh itu Hambali, Hanafi. Iran itu Hanafi. Kalau kayak Mesir, Asia Tenggara ini rata-rata Syafi'i. Kalau Maroko, Tunisia, Aljazair itu Maliki. Jadi penyebaran mazhab itu begitu, masing-masing ada gurunya. Dulu yang bawa mazhab Maliki ke sana ada ke Afrika lah kita bilang di wilayah Arab, tapi bagian barat, bagian timur kan Iran dan Khorasan, dan bagian barat adalah Maroko, Tunisia, Mesir, Libya. Yang bawah itu namanya ada Furat bin Sinan. Masya Allah. Asad bin Furat bin Sinan. Dia muridnya langsung Imam Malik, lebih senior daripada Imam Syafi'i. Dia berguru kepada Imam Malik sampai wafat Imam Malik baru dia pulang kampung. Dia yang mengembangkan mazhab Maliki di sana. Sampai dia tulis kitab Al-Asadiyah, kitab yang Imam Malik kan punya kitab Al-Muwatta. Imam Malik menjelaskan Al-Muwatta itu yang dia tulis. Jadi penjelasan langsung Imam Malik terhadap kitab Al-Muwatta. Dan ini orang juga umur belasan tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Karena syaratnya untuk menjadi murid Imam Malik juga begitu. Imam Malik awalnya gak terima dia, gak mau Imam Malik terima. Kenapa? Ini siapa ini bocah ini? Jelas datang-datang yang berguru. Kata Imam Malik, kamu hafal dulu hadisku kalau kamu mau jadi muridku. Katanya udah Imam. Kata Imam Malik, coba. Benar, ternyata hafal dulu. Masya Allah. Akhirnya yang tadinya dia mau jadi murid, karena dia masih bocil, masih bocah. Murid Imam Malik kan ulama semua. Sekelas Imam Syafi'i lah muridnya Imam Malik. Terus datang ada anak masih belia, masih belasan tahun, pengen jadi gurunya, belum tamat SMA. Mau jadi guru, mau ibaratnya Imam Malik itu profesor, levelnya S3. Dia baru tamat SMA. Mau masuk S3-nya gak diterima sama Imam Malik. Tapi ternyata dia sudah hatam Al-Muwatta, hafal. Akhirnya dipanggil oleh Imam Malik, sini Hasan, kamu yang bacain kitabku, aku yang jelaskan. Karena dia sudah hafal. Disitulah hebatnya Asad bin Furat bin Sinan. Akhirnya dia yang bawa itu ke Maroko, Aljazair, Tunisia. Akhirnya begitu penyebaran mazhab Maliki nyampe ke sana. Jadi masing-masing ada Asia, ada Imam Syafi'i, Afrika bagian atas itu ada, bahkan sampai Afrika menyeluruh, hampir menyeluruh itu. Rata-rata adalah Maliki, Hambali ada wilayahnya, Hanafi ada wilayah masing-masing. Masya Allah, masing-masing. Jadi orang-orang yang tidak merdeka alias budak, mereka auratnya pun setengah auratnya orang yang merdeka. Kalau mereka melakukan kesalahan, misalkan melakukan perbuatan zina, zina itu bagi orang yang pertama kali berzina kan fajridu mi'atai jalda, cambuk 100 kali karena dia budak tapi muslim, wajib kena hukum, diskon 50% Pak, cuma 50 kali dicambuk. Masya Allah. Kalau dia mabuk ketangkap minum khamar, dibuktikan dia sah minum khamar, orang merdeka 40 kali, dia cuma 20 kali. Ya, jangan dibilang enaknya budak Pak Ustaz, jangan juga. Masya Allah. Kalau Abu Hurairah katakan, kata Abu Hurairah katanya, sebenarnya aku pengen jadi budak. Kalau nggak ada ibadah haji, nggak ada jihad, nggak ada zakat, aku pengen jadi budak, kata Abu Hurairah. Kenapa? Budak itu didapat pahala double. Dia kerjakan ibadah kepada Allah, dia tunaikan kewajiban kepada Tuhannya, pahalanya double.
kata Abu Hurairah, ada jihad tak bisa dilakukan budak, ada zakat tidak bisa dilakukan budak, ada haji tidak bisa dikerjakan budak. Tiga inilah alasan Abu Hurairah kenapa dia harus tetap merdeka. Karena orang merdeka saja bisa kerjakan tiga amalan ini. Budak tak bisa zakat, hartanya nggak ada. Dia sendiri harta, dia itu kan harta. Kayak mobil gimana bisa mobil berzakat? Tidak bisa. Kebun mana bisa kebun berzakat? Yang berzakat pemiliknya dia. Masya Allah. Mobil gimana mobil bisa haji? Ada cerita mobil haji. Budak itu ya harta yang dimiliki oleh tuannya. Maka Abu Hurairah katakan, kalau bukan karena tiga amalan ini, aku akan pilih jadi budak. Saking enaknya pahala double. Tapi kata Abu Hurairah, nggak jadilah, karena aku bisa haji, aku bisa zakat, aku bisa jihad, maka aku tetaplah menjadi manusia merdeka. Jadi budak yang diasuh oleh tuannya, dikasih makan yang baik, summa addabaha fa ahsana adabaha. Dia ajarin ini budak, dia kasih pendidikan yang bagus, summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan, wa tazawwajaha, lalu dia nikahin. Ini tadi pertanyaan orang tua saya. Dia asuh baik, makannya, ilmunya dia bagus. Kemudian dia merdekakan, lalu dia nikahin. Pemiliknya ini yang memerdekakan budaknya lalu menikahinya, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Tidak sama yang disebutkan oleh orang Khurasan tadi. Kata orang Khurasan sama dengan kayak menunggangi hewan kurban, terlarang, minimal makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Itu sudah hakullah, milik Allah, masa kita tunggangin? Masya Allah. Kita tidak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, karena sudah hakullah. Tapi kenapa kata Nabi, orang yang mengasuh budaknya dengan baik, lalu dia merdekakan, dia nikahin, dapat 2 pahala. Pahala pertama mengasuh budaknya dengan baik, dia merdekakan 1. Yang kedua, dia nikahin, dapat 2 pahala. Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Apa penjelasannya? Dia nikahi dengan mahar yang baru. Kamu sudahlah merdeka, sekarang mau tidak kamu jadi istriku? Mau tuan, kamu kunikahi. Ini maharnya 1 unit apartemen. Maka ini dapat 2 pahala. Yang kata orang Khurasan tadi, dia nikahi budaknya, apa maharnya? Maharnya adalah kemerdekaan budak, dia kasih mahar baru. Nikahnya sah nikahnya. Kamu kunikahi dan kamu kumerdekakan. Merdekamu adalah maharmu. Boleh? Boleh. Nikahnya sah. Jadi istrinya. Tapi karena dia tidak kasih mahar yang baru, maka dia tidak dapat pahala double. Kalau mau dapat pahala double, merdekakan dia, habis itu baru dikasih maharnya lagi untuk dijadikan istri. Pak Ustadz, kalau saya nggak nikahin, saya nggak merdekakan, maafnya terus saya pakai itu budak saya, boleh? Boleh. Sama kayak kita pakai motor sendiri, pakai selimut sendiri, pakai HP. Ya namanya barang benda, ya kata boleh. Terus kalau hamil Pak Ustadz, lahir anaknya, anak siapa itu? Ya anak laki, anaknya kita. Terus budak saya itu statusnya tetap budak, tapi disebut dengan ummul walad, ibu anakmu, gitu. Sehingga statusnya jadi ummul walad, dia tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dikasih kepada orang lain. Kenapa? Itu ibu anakmu. Masa kamu kasih ke orang lain, kamu jual ibu anakmu? Masya Allah. Jadi itu bagian daripada mengangkat derajat budak. Dulu orang malu menikahi budak, malu menikah ya. Ya kalau maaf ya, kalau cuma pakai menjadikan dia kayak selir dan sebagainya, itu biasa. Lahir anaknya ya sudah anak, itu biasa, di zaman dulu itu biasa ya. Nabi Muhammad merdekakan juga beberapa wanita budak, dinikahi oleh Nabi. Masya Allah. Sofia tadi kan tawanan perang, jatahnya seorang sahabat, Duyal
wahai Sofia, ya Rasulullah, aku ini bisa merdeka kalau bayar sekian, tolonglah ya Rasul. Ditebus oleh Nabi. Aisyah di dalam udah bingung, waduh saingan berat ini. Masya Allah, cantik banget. Sofia itu cantik, wanita Yahudi, cantik. Makanya jangan aneh kalau kisah-kisahnya itu Aisyah itu cemburu kepada Sofia. Sofia itu nangis datang kepada Rasul. Ya Rasul, aku diteriakin Yahudi, 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 kamu Yahudi. Kata Rasul, kan kamu memang Yahudi. Tapi kan Yahudi kalau intonasinya Yahudi, kan enak, betul kita Yahudi. Ya kan, tapi intonasinya kayak enak. Menangis Pak Sofia, ngadu kepada Rasul. Kata Rasul, nanti kalau kamu digituin lagi, jawab iya aku Yahudi. Ayahku Nabi, pamanku Nabi, buyutku Nabi. Kamu ayahmu siapa? Diolok lagi lah sama oleh Aisyah. Dijawab oleh Sofia, iya aku memang Yahudi. Ayahku Nabi, buyut ke pamanku Nabi. Maksudnya ayahnya siapa? Keturunannya Musa, pamannya siapa? Harun. Kami dia Yahudi, keturunan Musa. Pamanku juga Nabi, Harun. Buyutku ke atas sana, Ibrahim, Ishak. Itu Nabi semua itu. Lah kamu siapa? Kata Aisyah, gak pernah ada orang yang membungkam mulutku. Ini Aisyah sendiri melihatkan hadis. Jujurnya Aisyah itu. Ya, kalau kita kan malu sendiri bercerita, Aisyah jujur. Tidak ada wanita yang pernah membungkam mulutku kecuali Sofia. Masya Allah. Karena saking cemburunya, tahu lah namanya istri muda kan. Ya, apa namanya cemburu istri lama. Nah, makanya tidak mudah sebetulnya punya istri 2 atau 3. Masya Allah. Gimana mengawalnya sampai dikisahkan Nabi itu istrinya dia kasih hadiah kalung. Ada bilangkan kalung, ada bilangkan gelang. Masya Allah. Jadi dapat istri-istrinya yang lain. Nabi ditanya, ya Rasul, siapa istri-istrimu yang paling kau cintai? Dijawab oleh Nabi, yang tadi ku kasih kalung. Semua dikasih kalung. Masya Allah. Kita harus pintar Pak, kalau punya istri lebih dari 1 itu begitu ternyata. Masya Allah. Jadi semuanya merasa dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimuliakan oleh Allah. Tsumma qala asy-Sya'bi di Khurasan. Kata Sya'bi kepada Khurasan, khudh hadzal hadis bi ghairi syai'in. Bawalah hadis ini, pulanglah ke kampungmu. Faqad kana rajulu yarhalu fi ma duna ma hadza ila al-Madinah. Orang Khurasan tadi pulanglah dia ke Madinah, disebut ke Madinah. Artinya mendapat penjelasan dia dari Asy-Sya'bi bahwa orang yang memerdekakan budaknya lalu dia nikahi dengan mahar yang baru, dia dapat pahala double. Kalau dia nikahi tanpa mahar atau maharnya adalah kemerdekaannya, nikahnya sah tapi dia tidak dapat pahala double. Demikian yang Allah